Selamat siang Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Yosua 10 ayat 14a mengatakan, "Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya." Ayat ini mengatakan Tuhan berjanji memelihara hidup kita. Sebagai orang beriman, adakah di antara kita yang masih meragukan pemeliharaan Tuhan? Sebelum membahas lebih lanjut, kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Saat ini kami boleh kembali untuk merenungkan sedikit dari firman-Mu Tuhan. Dan biarlah Tuhan Kau yang berikan pengertian pada kami Tuhan tentang firman yang akan kami bahas. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bahan Alkitab kita menurut 1 Raja-Raja 17 ayat 2-6. Kisah tentang Nabi Tuhan yang bernama Elia. Kisah ini terjadi ketika kekeringan di Israel selama 3,5 tahun karena hujan tidak turun. Latar belakang terjadinya kekeringan ini adalah karena keluarga Raja Ahab yang berkuasa pada saat itu dipandang sebagai raja yang jahat di mata Tuhan. Ahab lebih jahat daripada ayahnya karena ia menyepelekan Tuhan dengan menikahi Isabel, putri Raja Sidon yang tinggal di Tirus. Ahab sangat dipengaruhi oleh istrinya. Ahab membuat kuil Baal yang dipandang sebagai dewi hujan pemberi kesuburan. Dalam kedua hal di atas, Ahab telah menyakiti hati Tuhan. Allah mengutus nabinya, yaitu Elia yang berasal dari Tisbe di Gilead. Sang nabi menyampaikan hukuman Tuhan kepada Israel bahwa hujan tidak akan turun dalam tahun-tahun kecuali kalau dikatakan Allah, yang kemudian kita tahu yaitu selama 3 tahun dan 6 bulan atau 3,5 tahun dalam Yakobus 5 ayat 17. Bentuk hukuman ini menunjukkan bahwa Allah lebih berkuasa daripada Baal. Baal yang dipandang sebagai dewa kesuburan menjadi tidak berkuasa sama sekali. Setelah itu Tuhan menyuruh Elia bersembunyi di tepi sungai Kerit. Di sini Allah melindungi hidup sang nabi dari ancaman Ahab yang keji. Menghindar bukan tanda kalah, tapi demi kehidupan dan hal penting yang masih harus dikerjakan. Dalam pengasingan diri Elia di tepi sungai Kerit, ketika Tuhan memberi Elia minum air dari sungai Kerit dan memberi makan yang dibawa oleh burung gagak berupa roti dan daging. Di sini kita melihat kuasa Tuhan yang tetap menyediakan air sungai Kerit meski hujan tidak turun, juga berkuasa menggunakan burung gagak yang adalah hewan pemakan daging justru untuk berbagi daging, bahkan roti. Lebih mungkin bagi burung gagak untuk memakan daging Elia daripada memberi makan kepadanya, apalagi saat kekeringan di mana makanan sulit didapatkan. Demikian Elia dipelihara oleh Allah dengan cara yang tak terduga sampai waktu yang ditentukan olehnya. Di sini kita tahu bahwa Allah berkuasa atas alam. Allah memiliki kekuatan yang terbatas, tetapi kuasa Allah atas alam tidak terbatas. Dengan kuasanya, Ia melindungi dan memelihara kehidupan nabinya. Dalam iman kita memahami bahwa Tuhan yang dulu memelihara Nabi Elia, kini juga memelihara hidup kita selaku anak-anaknya. Pada masa kini, Tuhan memberi kita hidup, makanan, minuman, pakaian, dan sebagainya. Di kemudian hari Ia tetap memelihara kita. Maka kita patut bersyukur atas berbagai bentuk pemeliharaan Tuhan. Masihkah kita meragukan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita saat banyaknya masalah yang kita hadapi? Atau masihkah kita meragukan kekuasaannya? Biarlah firman Tuhan hari ini bisa menjawab segala keraguan saudara akan pemeliharaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.